Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Bu Nur siang hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sedang sibuk apa nih sekarang? Hari ini sedang sibuk biasa kegiatan MPLS, kemudian karena kelas 8-nya ada yang PJJ, anak-anak yang kelas 8 itu di rumah mengerjakan tugasnya dan ternyata anak saya itu ada salah satu anak yang saya jadi wali kelasnya punya track record rekam jejak yang harus banyak intens didampingi sehingga tadi saya berkunjung dulu home visit dulu ke rumah anak bercerita. Luar, luar biasa ya, tugas yang sangat mulia dari Bu Nur. Bu Nur, hari ini izinkan saya untuk melakukan coaching dalam keadaan nyaman, tenang, ya. Apakah Bu Nur bersedia? Ya, tentu saja Pak, Ya, kita sangat mulai ya. bersedia. Bu Nur, saya mendapatkan apa ya, informasi bahwa Bu Nur ingin menetapkan sebuah perencanaan dalam sesi coaching ini. Kalau boleh tahu apa yang menjadi perencanaan Ibu Nur? Jadi Pak, dalam sesi coaching ini saya tuh ingin ngobrol cerita sama Bapak bahwa ada hal yang akan saya alami ke depannya. Di tahun ajaran ini ternyata saya diembani tugas sebagai salah satu ketua proyek di kegiatan P5 dengan tema rekayasa dan teknologi. Tema ini merupakan tema yang belum pernah dilakukan di SMP 30, kemudian sehingga saya juga harus mencari dan menggali informasi dari berbagai orang, dari berbagai media, dari berbagai rekan sejawat lainnya yang tentu saja bukan berada di SMP 30 dan saya menerima masih minim karena ternyata di sekolah lain juga masih ada yang belum melaksanakan kegiatan P5 tersebut. Jadi saya tuh bingung kira-kira seperti apa, apalagi ini jenjangnya jenjang 7, 8, 9 yang semuanya sudah menggunakan Kurmed. Apakah harus beda tiap jenjang topik atau judulnya atau seperti apa gitu Pak. Jadi ada kegelisahan saya apa yang harus saya persiapkan untuk kegiatan P5 nanti. Ya, jadi benarkah bahwa Bu Nur ingin menetapkan tema apa yang cocok atau bagaimana melaksanakan proyek P5 ini? Betul, apakah seperti itu? Iya Pak, jadi untuk tema rekayasa teknologi ini saya kira-kira hal apa yang harus saya lakukan supaya kegiatan ini memang betul-betul bermakna sampai nanti terwujud yang profil yang diharapkan yaitu kreatif Pak. Ya, jadi kalau boleh saya menggali dari apa yang Bu Nur sampaikan, jadi harapan apa yang ingin dilakukan. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya, betul. Kira-kira kalau misalnya Bu Nur coba ukur keberhasilan program dari yang sudah sebelumnya dilakukan, itu kira-kira kalau diukur nih Bu Nur ya, kalau misalnya menggunakan skala nih, misalnya dari 10 sampai 100 gitu ya Bu Nur, kira-kira di skala berapa? Kalau misalnya saya baru menjabat 1 tahun di sini, tapi kalau untuk menjadi ketua proyek memang saya sudah punya pengalaman di sana. Tapi tentu saja Pak, situasi, budaya, fasilitas, sarana, bahkan modal dasar yang dimiliki oleh peserta didik itu beda-beda. Jadi saya menilai harus banyak yang perlu saya adaptasi sehingga saya barangkali mungkin ada di kriteria 60 gitu Pak. Memang ada pengalaman, tetapi ada situasi yang baru gitu Pak. Situasi dan kondisi yang baru.
Oke, ya jadi kira-kira apa nih yang akan Ibu hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh Ibu Nur untuk mencapai harapan yang ingin dicapai? Kalau saya Pak, hal yang harus disiapkan yang pertama pasti tim ya Pak ya, tim fasilitator yang sudah dibentuk, informasi yang saya dapatkan harus betul-betul sudah dianalisis, dikaitkan dengan kondisi yang ada di sini, kemudian informasi dari pengalaman ketua proyek atau bahkan tim sebelumnya ketika teknis pelaksanaan P5 itu seperti apa gitu Pak. Oke, ya, jadi Ibu sudah mengidentifikasi. Nah, kira-kira masih ada nggak hal yang lain yang menurut Ibu Nur itu bisa membantu keberhasilan yang ingin Bu Nur capai? Hal lain yang bisa membantu pastinya ini ya Pak, diskusi dan kolaborasi karena kadang ada yang ternyata ini tidak saya pikirkan bisa diperoleh atau disampaikan dari orang lain gitu. Jadi yang hal lainnya mungkin harus banyak diskusi, harus banyak lagi kolaborasi, bahkan karena ini tidak pernah ada di sini, saya harus banyak juga berdiskusi bukan cuma dengan rekan sejawat di sekolah yang satuan yang saya ampu sekarang, tetapi di sekolah yang lain gitu, Pak. Ya, terima kasih benar. Oke, nah kira-kira dari apa yang Ibu harapkan, tadi sudah mengidentifikasi hal-hal apa yang harus disiapkan, kemudian mengidentifikasi apa yang juga bisa membantu keberhasilan. Nah, kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan nih untuk agar tujuan ini bisa tercapai? Kalau saya, Pak, yang saya rasain tentunya dukungan moral ketika saya tentunya dukungan waktu juga Pak, karena ketika saya membutuhkan waktu untuk melakukan diskusi yang tentu saja membutuhkan waktu yang panjang di sela-sela kesibukan rekan sejawat lainnya, yang saya butuhkan juga berupa dukungan waktu dari rekan-rekan yang lain dan tentu saja Pak, dukungan bimbingan arahan dari baik kepala sekolah maupun dari Wakasek Pak. Oke, ya tadi sudah disampaikan Bu Nur tentang dukungan, kemudian mengidentifikasi hal-hal. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan di coaching siang hari ini, kita bisa melakukan sesi refleksi Bu Nur. Kira-kira tadi dari permasalahan yang Ibu Nur sampaikan, kemudian sudah menjelaskan keberhasilan programnya, mengidentifikasi. Nah, kira-kira Bu Nur memungkinkan untuk melakukan sesi refleksi kapan kira-kira Bu Nur? Refleksi untuk kegiatan coaching kita ini Pak maksudnya? Refleksi dari apa yang tadi Bu Nur Yang sudah sampaikan di saya sesi sampaikan. coaching. Oh, iya. Kira-kira kalau untuk melakukan refleksi berarti kan kegiatan itu sudah berlangsung, sudah dilalui gitu ya Pak ya. Insya Allah kegiatan yang akan berlangsung mengenai kegiatan P5 ini di bulan November. Jadi sekitar akhir November atau di awal Desember, insya Allah bisa dilakukan kegiatan refleksinya. Oke, terima kasih Bu Nur. Mudah-mudahan coaching di sesi kali ini, di siang hari ini, dengan singkat mudah-mudahan bisa membantu apa yang menjadi keinginan Bu Nur tentang perencanaan bagaimana pelaksanaan proyek
P5, Ibu sebagai ketua bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Mohon maaf kalau saya sebagai coach ada hal yang kurang berkenan. Next time akhir November kita akan bertemu lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Bu Nur, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sesi coaching sekarang giliran ya, berarti benar ya? Ya, giliran saya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mr. Bams. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coach Nur. Gimana hari ini, hari yang udah dilalui di tengah hari kayak gini, Mr. Bam, gimana perasaannya? Tetap semangat dan harus selalu bisa tersenyum. Alhamdulillah. Kemarin sepertinya Bapak ada menyampaikan kepada saya ada hal yang ingin dibicarakan. Apa itu ya Pak ya? Saya punya rencana Coach bahwa saya memiliki website dan rasanya di tahun ajaran ini website saya ingin lebih baik dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Dari tahun sebelumnya ya. Itu yang saya dengar, yang saya tangkap dari keinginan Bapak hari ini. Berarti percakapan kita itu gimana ya caranya supaya website Bapak itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Begitu ya Pak ya? Betul. Oh, kira-kira Pak, apa nanti yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan kita? Ya, saya ingin bahwa saya mendapatkan solusi ya dari percakapan ini. Oke. Sekarang Pak, kalau misalnya Bapak melihat web Bapak yang website Bapak itu Pena Mr. Bam ya. Nah, menurut Bapak itu situasi mana gitu Pak yang perlu Bapak tingkatkan sehingga lebih baik dari sebelumnya? Ya, jadi yang ingin saya tingkatkan itu lebih ke layanan media pembelajaran khususnya buat murid-murid yang memang belajar bersama saya. Itu yang ingin ditingkatkan. Oke, berarti kalau misalnya layanan media pembelajaran, kira-kira menurut Bapak bentuk layanannya yang idealnya seperti apa, Pak? Saya menginginkan bahwa layanannya lebih bagus dibanding dengan tahun lalu, data-datanya misalnya lebih lengkap gitu, sehingga bagi peserta didik itu merasa bahwa yang kita lakukan lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti itu, Coach Nur. Nah, kalau yang Bapak nilai, jika rentangnya 0 sampai 10 misalnya, 10 itu bahwa itu sudah lengkap dan 0 masih perlu perkembangan, kira-kira skala Bapak berada di mana, Pak? Kalau saat ini saya memberikan poin untuk web yang saya kelola itu di poin 7, benar. Nah, kira-kira kenapa itu Pak bisa 7? Kok bisa? Saya menganggap bahwa website saya masih bisa terus dikembangkan dan saya merasa belum sangat puas dengan web yang saya kelola gitu, benar. Oke, itu kan posisi saat ini. Tentunya ke depannya posisi Bapak di atas skala 7. Kira-kira posisi dalam waktu dekat ini Bapak ingin posisinya di skala berapa? Saya ingin mencoba di posisi 8 terlebih dahulu, Bu Nur. Jadi ada peningkatan yang bertahap, tidak loncat terlalu juga tinggi. Yang penting ada progres yang nanti anak-anak bisa mengukur bahwa ada perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya itu. Oke.
Tadi Bapak menyampaikan, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak ingin di posisi 8. Maunya ada perbedaan gitu, sehingga anak-anak memahami, oh ternyata tahun sebelumnya itu ada perbedaan dan lebih lengkap. Kira-kira perbedaan yang mencoloknya seperti apa yang akan Bapak rancang? Mengevaluasi dari website yang saya jalankan di tahun sebelumnya, ada beberapa yang ingin saya tampilkan seperti data kelas misalnya ya. Di sana ada nama wali kelas, jumlah murid, jumlah laki dan perempuannya. Kemudian dari secara tampilan strukturnya ingin dilengkapi. Kalau dulu cuman materi dan kegiatan pembelajaran, nah sekarang ingin dirubah lebih baik sehingga anak-anak merasa lebih nyaman ya. Dulu misalnya ada yang namanya poin keaktifan gitu, tapi poin keaktifannya ternyata di tahun ajaran sebelumnya belum aktif. Nah, tahun ini harus aktif tuh. Bagaimana poin keaktifan itu jadi sebuah menu yang bisa dijalankan secara digital gitu, bener. Ya, keren. Tadi Bapak bilang ya kan, maunya nanti menampilkan data, kemudian template atau tampilannya lebih lengkap, kemudian ada poin keaktifan. Apa yang perlu Bapak lakukan supaya misalnya itu semua bisa terlaksana, Pak? Ya, saya betul-betul harus merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan, segera bikin perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian betul-betul diterapkan sehingga murid-murid bisa merasakan apa yang sudah direncanakan. Oke, tadi Bapak bilang ingin merealisasikan web Bapak tersebut. Kapan Bapak akan melakukannya ya? Dari rencana kemarin sudah mulai berjalan di pembelajaran hari ini, Bu Nur. Jadi poin keaktifan sudah jalan di pembelajaran hari ini. Hari ini saya ngajar 3 kelas, 8A, 8G, 9C. Jadi Bu Nur juga bisa ngecek nanti. Tinggal mampir ke penamisterbams.id, nanti itu bisa dicek real. Dan hari ini sudah terlaksana. Alhamdulillah. Kira-kira Pak, selama proses itu atau nanti rencana Bapak ke depan, dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan supaya keinginan Bapak ini bisa tercapai? Dukungannya yang diperlukan ada satu, motivasi dalam diri itu penting, motivasi secara intrinsik ya, dengan perencanaan yang baik, kemudian tata kelola waktu yang memang cukup untuk mengerjakannya dan memang harus melawan rasa malas atau mungkin bahasa saya adalah benar-benar memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Itu dukungan dari diri, kemudian dukungan dari pihak luar ya lebih ke dukungan moral ya, bahwa yang kita lakukan mudah-mudahan diapresiasi sehingga membuat saya lebih semangat untuk mengelola website pembelajaran yang saya jalankan. Oke, alhamdulillah. Pak, ini udah mau menjelaskan. Boleh diulang Bu Nur, suaranya tadi terputus. Boleh diulang? Ya boleh diulang Bu, suaranya tadi Halo? terputus Bu. Oke, ya. Oke, siap-siap. Tadi kita kan sudah melaksanakan percakapan kita dari awal yang pertama, kemudian yang saya mengetahui tujuan yang Bapak sampaikan sampai akhir sesi ini. Ada nggak pandangan baru yang telah Bapak terima setelah kita melakukan coaching kali ini? Ya saya merasakan bahwa apa yang saya tuju tuh sebenarnya bisa terrealisasi dengan baik
ya, sehingga saya bisa melakukan sesuai dengan perencanaan yang tadi diungkapkan, diobrolkan, gitu. Tinggal actionnya saja. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Semoga keinginan bisa dapat tercapai dan dapat dikuatkan melalui Halo Pak. Halo ya, sempat terputus Bu suaranya Bu. Sempat terputus suaranya, kayak nge-freeze gitu. Oh, halo, kali ini sudah jelas belum Pak? Nah, jelas, pakai mic jelas. Oke, siap. Kira-kira tadi saya nanya gini Pak, begini saya nanyanya. Kan tadi Bapak udah menjelaskan tentang rencananya, kemudian pandangannya. Kapan ya kita bisa ketemu lagi untuk akan refleksi dari coaching kita atau refleksi kegiatan Bapak? Mudah-mudahan di akhir Halo. September bisa kita refleksi dari apa yang sudah direncanakan. Kemudian saya mencoba menjalankan apakah semua rencana ini bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ini berjalan baik. Kemudian di akhir September kita bisa melakukan coaching kembali. Oke, berarti insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi melaksanakan coaching di akhir September, Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, atas semuanya, atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan dengan kendala sinyal ternyata yang membuat saya menjadi kurang nyaman. Mudah-mudahan Bapak bisa menangkap tadi apa yang kita perbincangkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mr. Bams. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach Nur. Selamat siang kembali. Iya. Iya, nuhun. Ya. Sudah ya Pak ya? Sudah. Refleksi ini kita sekarang ya Pak atau? Ya, boleh dari Bu Nur dulu. Kalau dari saya refleksinya, kalau dari pertanyaan yang muncul tadi, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, saya mencoba melaksanakan urutan-urutan teknik berbicaranya, percakapannya, kemudian saya mencoba untuk membuat nyaman ketika melaksanakan coaching itu yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, lebih ke pertanyaan lebih mendalam sih, pertanyaan yang mendalam, yang berbobot, kemudian hal-hal yang mungkin masih ada kurang di closing mungkin gitu ya, kalau menurut saya gitu kan. Kemudian apakah sudah dalam kondisi kehadiran penuh saat melakukan atau sebelum, saya merasa sudah gitu kan di awal ketika membuat komitmen bahwa kita sedang dalam percakapan atau coaching itu. Kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu atau yang saya ingin lakukan dan meningkatkannya lebih ke jam terbang ya, latihan gitu. Karena latihan coaching itu rasanya perlu untuk membuat kita lebih baik. Nah, kemudian umpan balik. Nah, umpan balik sekarang, kalau umpan balik mungkin dari Bu Nur ya. Silakan Bu Nur. Betul Pak. Ya, kalau umpan balik dari saya, barangkali di sini terdengar bising ya Pak ya. Dari sini,
Ya Ya anak-anak di lumayan, sini ya lumayan. iya, jadi sebenarnya kalau umpan balik dari saya, seperti biasa Bapak memberikan rasa nyaman, jadi semakin nyaman ternyata saya semakin terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak, membuka saya dengan, oh ternyata ini yang saya miliki, oh ternyata ini yang harus saya perbaiki, oh ternyata ini yang rencana yang harus saya lakukan, dan sampai akhirnya kira-kira apa yang akan saya sampaikan ke Bapak ketika saya akan melakukan refleksi. Jadi, oh membuka wawasan saya supaya saya bisa paham alur yang akan saya lakukan, akan rencana yang saya berikan sama Bapak itu seperti apa gitu. Jadi saya beruntung sekali ternyata bisa menikmati sesi coaching sebagai coach tentunya, dan memberikan wawasan baru walaupun ini berupa praktik, tetapi saya merasakan bahwa ini merupakan pengalaman saya yang nyata sehingga saya bisa mengungkapkan apa yang saya hadapi yang sebenarnya bukan dibuat-buat, apalagi gimmick ya Pak ya, Ya, tidak gitu. Seperti itu sih Pak kalau biasa. pandangan dari saya. Luar biasa. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu Nur. Ya, sekarang boleh bergiliran ya. Iya Ibu Pak. melakukan refleksi diri, silahkan Bu. Oke, sambil saya intip dulu ya Pak ya. Oke, apa yang sudah berjalan baik sama Pak, saya juga sepanjang melakukan kegiatan coaching, saya berusaha sesuai dengan apa urutannya, membuat tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Tetapi ternyata Pak di situ ada di sela-sela ketika saya mungkin yang harus perlu diperbaiki, ada pertanyaan yang harus saya percepat karena waktunya 15 menit. Saya juga kemarin itu pertanyaannya seperti ini, tetapi saya tidak bisa mengulas lebih dalam karena waktu yang dibatasi gitu. Kemudian selama saya coaching, sebelum coaching, saat coaching, kondisi saya supaya kehadiran penuh. Tadi ada momen saya untuk mengambil alat tulis yang tertinggal di ruang guru karena saya berada di ruang kelas, sehingga saya harus sedikit berlari. Ternyata aktivitas lari itu membuat saya membuat kesadaran penuh gitu Pak, seperti itu. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki tadi, membuat pertanyaan yang berbobot seperti tadi juga yang Bapak sampaikan, bahwa memang butuh jam terbang supaya kita mampu semakin mengembangkan pertanyaan berbobot. Kalau kali ini saya baru mendapatkan berupa teoritis, kemudian berupa praktik latihan, bukan praktik pengalaman yang sebenarnya ketika nanti saya berhadapan dengan rekan sejawat yang barangkali lebih kompleks lagi yang dihadapi, atau lebih yang hal yang tidak bisa disangka-sangka, mungkin itu yang harus saya kembangkan, yang harus saya perbaiki. Dan tentunya Pak, saya minta umpan balik dari Bapak, kira-kira seperti apa coaching yang telah Ya, saya laksanakan tadi. ya saya sangat senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merasa bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Itu terasa banget, sehingga dengan kondisi yang nyaman, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang seolah mengantarkan ini gitu kan, seolah-olah dari yang tadinya jauh tuh tujuan yang kita capai itu sebetulnya bisa dilakukan, dan Bu Nur tuh udah mulai melakukan itu. Kemudian kalau kendala sinyal itu lebih ke teknis saja. Artinya memang kalau coaching ini dilakukan secara virtual, kita pastikan bahwa jaringan bagus, kemudian tempat lebih nyaman gitu. Itu mungkin bisa jadi catatan ketika next kita bisa melakukan sesi coaching ini juga dengan tatap layar ya. Dan ternyata yang kerennya lagi adalah bahwa kita mampu dibatasi waktu. Kita mampu. Nah, itu sangat penting sekali kita menyadari itu, karena tidak boleh misalnya kita menyalahkan waktu, ini waktunya kayaknya, tapi ternyata kita bisa melakukan kayak coaching efektif. Nah, itu yang apa yang bisa kita kita review di siang hari ini. Itu paling keren. Bu Nur udah membuat saya bisa membuat perencanaan saya bisa terbayang, oh begini, bahkan sebetulnya sudah mulai
mulai ada beberapa hal yang memang sudah di level action gitu. Itu benar paling luar biasa. Terima kasih. Sama Bapak, Ya. Bapak juga luar biasa. Ya Terima Bu kasih. Nur, saya izin biar videonya tidak terlalu juga panjang ya. Jadi mungkin kita stop saja ya, atau gimana? Apa nggak sebaiknya Boleh, kita tanyakan dengan Ibu boleh. Bu Fasil, Nur, Pak? kalau gitu boleh minta tolong di WA mungkin atau apa? Atau Bu, mudah-mudahan bisa mendengar ya Bu. Mungkin, tapi karena banyak ya Bu Oh Dina, iya, jadi betul. mungkin lagi lihat ke sana gitu kan. Iya. Atau biarkan begini saja ya. Tadi kita mulainya 13.5 ya Pak ya? Atau 13.10? Hampir 13.10 sih sebetulnya. 13.10, berarti sekitar 2 menit lagi ya Pak 2 ya? menit lagi, betul. Karena tadi untuk kegiatan ini boleh kurang, tetapi Nah, tidak boleh lebih lebih ya makanya. sampai yang 30 menit, 15 menit. Ya, gitu. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Ya, jadi kalau saya perhatikan Bu Nur, sebenarnya sesi coaching kayak gini sih memang perlu ya. Lebih ke lebih ke membangun Iya, komunikasi yang efektif, kemudian kita bisa bisa terlatih dengan seefektif mungkin membuat pertanyaan gitu, yang kebayang saya sih. iya. Tapi yang saya rasakan juga Pak tadi, memang pada dasarnya ketika ada orang yang ingin di coaching, coachi memang sama coachnya juga harus terbuka ya Pak ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi memang iya, jadi ketika kita ingin di coaching pun memang sebaiknya dengan orang yang Ya, nyaman, yang ya, kita betul, percayai gitu. betul. Dan harus paham dulu sesi coaching itu apa gitu kan sebetulnya. Iya, eh, Kalau misalnya dianggap pasien, ya iya, pasien harus tahu bahwa dia nanti harus bisa punya obat sendiri, bukan akhirnya dia dikasih obat gitu. Nah, kalau menurut saya sih pemahaman itu juga penting gitu kan. Oke, waktunya 2 menit lagi. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan sesi ini kita bisa memanfaatkan sesi latihan dan latihan ini sebagai pengembangan diri kita, dan rasanya cukup ya Bu Nur ya, iya, latihan hari ini. Sudah ada pesan waktu 2 menit lagi, kalau sudah beres boleh masuk main room. Kalau gitu kita iya, masuk main room dulu karena memang tugasnya sudah kita tuntaskan ya Bu Nur ya. iya. Kita Hatur nuhun kembali ke Bapak. Haturnuhun sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.